pada abad pertengahan, ketika peradaban Eropa sedang berkembang dengan kemegahannya, dipenuhi perdagangan, peperangan, dan kekuatan agama, datanglah sebuah kengerian yang tak terbayangkan. Sebuah penyakit misterius mulai menyebar dari sudut gelap dunia. Penyakit itu kelak dikenal sebagai Black Death atau maut hitam, wabah yang mengubah wajah dunia selamanya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tidak ada yang tahu bagaimana menghentikannya. Antara tahun 1347 hingga 1351, wabah ini menewaskan sekitar 75 hingga 200 juta orang di Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Ini bukan sekadar angka dalam sejarah, tapi kisah nyata tentang dunia yang tenggelam dalam ketakutan dan keputusasaan. Para ahli percaya bahwa Black Death berasal dari Asia Tengah, kemungkinan dari wilayah Mongolia atau sekitar Danau Isyk-Kul di Kirgistan. Saat itu, jalur sutra menjadi penghubung antara timur dan barat, membawa sutra, rempah, dan teknologi baru. Tetapi tanpa disadari, juga membawa bakteri Yersinia pestis, penyebab utama wabah mematikan ini. Bakteri ini berpindah dari tikus hitam ke manusia melalui kutu. Ketika tikus-tikus ini berkembang biak di kota-kota padat, penyakit pun menyebar cepat. Wabah pertama kali muncul di Asia, lalu sampai ke pesisir Laut Hitam di mana pedagang Genoa bersentuhan dengannya. Dari sana, kapal-kapal dagang membawa penyakit itu ke Eropa. Pada tahun 1347, kapal dagang dari Kava, sekarang Feodosia, Ukraina, berlabuh di Messina, Sisilia. Awak kapalnya membawa sesuatu yang mengerikan. Tubuh mereka penuh benjolan hitam, berisi nanah, demam tinggi, dan mereka mati dalam beberapa hari. Penduduk yang panik melarikan diri, tanpa sadar justru menyebarkan penyakit ke tempat lain. Tidak ada tempat yang aman. Dalam hitungan bulan, hampir seluruh Eropa terjangkit. Dari sana wabah merambah ke Perancis, Spanyol, Inggris, hingga seluruh Eropa. Ada beberapa alasan mengapa penyakit ini menyebar begitu cepat. Pertama, sanitasi yang buruk. Kota-kota kotor, penuh sampah dan tikus. Air bersih sulit didapat. Kedua, perdagangan yang aktif. Kapal dan pedagang membawa kutu serta tikus ke berbagai wilayah. Ketiga, kurangnya pengetahuan medis. Orang belum memahami cara kerja penyakit. Banyak yang mengira wabah ini adalah hukuman Tuhan atau akibat udara beracun. Ketakutan pun melanda seluruh Eropa. Gereja Katolik yang biasanya menjadi harapan masyarakat ikut terguncang. Banyak pendeta takut mendekati orang sakit. Sebagian orang mengasingkan diri di rumah, tapi wabah tetap menembus dinding-dinding mereka. Ada pula yang mencambuk diri sebagai bentuk tobat, berharap Tuhan mengampuni mereka, namun justru memperburuk penyebaran penyakit. Ketakutan juga menimbulkan kebencian. Banyak orang menuduh komunitas Yahudi sebagai penyebab wabah, dituduh meracuni sumur-sumur air. Akibatnya, ribuan orang Yahudi dibantai dalam tragedi kejam di banyak kota Eropa. Wabah ini menghancurkan dunia abad pertengahan. Kematian ada di mana-mana. Mayat bergelimpangan di jalanan. Pemakaman massal jadi hal biasa. Di Paris, London, dan Florence, ribuan orang meninggal setiap hari. Bau busuk kematian memenuhi udara. Kepercayaan masyarakat terhadap gereja pun runtuh. Para pemuka agama tidak berdaya menghentikan wabah. Bahkan Paus Clement V mengurung diri di Istana Avignon dikelilingi api untuk mensucikan udara. Sebagian orang kehilangan iman, merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Ada yang hidup berpesta pura karena yakin kematian sudah dekat. Sementara itu, perekonomian runtuh. Petani dan pekerja banyak yang mati, ladang tak terurus dan feodalisme perlahan hancur. Upah pekerja yang masih bertahan hidup naik dan kota-kota mulai tumbuh kembali dengan sistem baru. Black Death bukan hanya bencana kesehatan, tapi juga mengubah masyarakat secara sosial dan psikologis. Seni dan sastra mulai dipenuhi tema kematian.
lukisan penuh simbol tulang belulang, tengkorak, dan pesan tentang fanaan hidup, dikenal dengan gaya memento mori. Di masa itu, agama menguasai hampir seluruh aspek kehidupan. Tak heran banyak yang menganggap wabah ini sebagai hukuman Tuhan. Kelompok flagelan misalnya berkeliling kota sambil mencambuk diri sebagai bentuk tobat. Tapi keberadaan mereka malah memperbarah ketakutan dan penyebaran penyakit. Selain teori agama, muncul pula teori miasma, yaitu keyakinan bahwa penyakit disebabkan udara busuk dari rawa atau kuburan. Untuk melindungi diri, orang membakar ramuan harum dan memakai masker panjang berisi rempah seperti dokter burung yang terkenal itu. Walau semua cara itu tak banyak membantu. Sebagian ahli astrologi bahkan menuduh konjungsi planet Saturnus, Jupiter, dan Mars pada 1345 sebagai penyebab wabah. Sementara itu, dukun dan penyihir menjual obat ajaib yang seringkali beracun dan justru memperburuk keadaan. Ketika Black Death akhirnya mereda, dunia sudah berubah total. Jutaan orang mati, desa dan kota sepi. Namun dari kehancuran itu muncul harapan baru. Kekurangan tenaga kerja membuat upah naik, feodalisme runtuh dan banyak orang berpindah ke kota, membuka jalan bagi zaman perdagangan dan industrialisasi. Black Death adalah tragedi besar, tapi juga titik balik peradaban. Ia mengingatkan betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana, tapi juga betapa kuatnya manusia untuk bangkit, belajar, dan bertahan. Dari kegelapan wabah itu, lahirlah cahaya baru, peradaban yang lebih tangguh dari sebelumnya. Semoga kisah ini bermanfaat.